Hai guys, ketemu lagi bersama saya Teira Dwayne. Dan aku Iga Haryono. Kita dari LND Indonesia dan sekarang berada di video series yang namanya Everything About LND. Dan ini adalah episode ke-5. Judulnya adalah, sebelum judul baik dulu deh, mau nanya apa? Emang ada judulnya kan? Nggak ada. Ada ya? nanti. Aku tuh mau nanya Tera, kalau misalnya LND profesional itu ya, ini kepikiran nih sama aku nih. Sebetulnya dasar-dasar ilmunya tuh ambil dari mana sih? Siapa sih orangnya atau apa sih yang mazhabnya gitu ya? Mazhabnya. Gila, pertanyaannya bagus banget loh. Keren loh guys. Oke, aku jawab boleh ya? Enggak. Ya boleh. Mazhabnya tuh apa dan dari mana? Kita nggak balik lagi langsung. Nggak usah, langsung aja. Jadi LND profesional itu ngambil keilmuannya itu dari yang disebut dengan andragogi secara umum ya. Oke. Yaitu pembelajaran untuk orang dewasa, bukannya pedagogi ya. Kalau pedagogi kalau untuk usia enak gitu. Enak-enak. Nah, di ranah andragogi yang luas itu ada yang namanya adult learning theories. Teori-teori pembelajaran orang dewasa. Oke. Nah, kita tahu nggak di adult learning theories itu ada 3 teori terbesarnya. Apa itu? Tadi kan kamu udah bilangnya kamu aja yang terangin kan tadi, itu kerjaan aku Mbak Ike. Tapi kan kita harus ngobrol. Jadi 3 ada teori besar guys. Yang pertama adalah behaviorism. Ingat siapa? Kedua cognitivism. Yang ketiga konstruktivism. Behaviorism itu aku teringat seseorang, yaitu si Novan. Ya sudah diomongin sama teman kita. Karena Novan kan lagi ambil S2 ya. Teknologi pembelajarannya di universitas swasta yang cukup menghabiskan uang. Iya. Nah, walaupun mazhabnya itu banyak, sebenarnya ada 9. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 9. Tapi yang paling besar itu 3 itu. Behaviorism, cognitivism, sama konstruktivism. Nah, mau dibahas satu-satu? Kayaknya Mbak Ike lebih tertariknya untuk membahas behaviorism di sini. Iya, betul. Ada Bapak. Iya, karena di behaviorism itu ada satu tokoh yang kayaknya semua orang LND itu harus kenal. Namanya B.F. Skinner. Ingat kan yang suka aku omongin sama Novan? B.F. Skinner. Nah, si B.F. Skinner ini adalah merupakan salah satu tokoh yang harus kita anggap sebagai bapaknya kita semua di LND. Profesionalism. Tapi salah satu ya, karena kan banyak, ada beberapa. Bapaknya LND banyak banget. Nah, B.F. Skinner ini digadang-gadang sebagai bapak behaviorism. Oke. Dia lahir tahun 1904, meninggal tahun 1990. Berarti umurnya cukup lama ya? 86. Mungkin karena orang pinter ya. Mbak Ike aja kan 85 katanya umurnya. Makasih loh. Kita lanjut ya. Nah, si B.F. Skinner itu adalah psikolog perilaku atau behavioral psychologist. Behaviorism itu sendiri kan terkenalnya itu di antara Perang Dunia I sampai Perang Dunia II. Itu behaviorism. Kita akan mengulik si B.F. Skinner ini, apa aja pandangannya dan apa aja sumbangsinya terhadap kita di LND yang sekarang ya. Itu kan cikal bakalnya ya. Salah satu cikal bakalnya. Nanti kita balik lagi ya. Dan kemana guys? Keyakinan dia nih dari sisi sains, dia bilang bahwa untuk lebih memahami human nature, ya sifat-sifat manusia, Skinner percaya bahwa sebaiknya kita melakukan analisis terhadap bagaimana organisme merespon stimulus-stimulus, baik stimulus eksternal dari internal maupun kebalik eksternal dari lingkungannya, maupun dari stimulus internal dari proses biologis di dalam tubuhnya. Dan analisisnya itu menurut dia harus dikerjakan menggunakan studi-studi ilmiah yang dikendalikan di dalam sebuah laboratorium. Itu kepercayaan dia saat itu. Dia meyakini itu. Terus? Nah, dan dia itu istimewanya adalah dia digadang-gadang sebagai bapak behaviorism. Padahal behaviorism itu sendiri tuh sebelum dia itu udah ada yang mencetuskan. Penemunya sendiri kan si John B. Watson, penemu behaviorism. Tapi John B. Watson-nya pun sendiri itu
menemukan behaviorism berdasarkan penelitian terdahulu Sebelumnya dari lagi. Ivan Pavlov yang anjing yang dikasih stimulus, kemudian dikasih responnya seperti apa, yang air liurnya keluar, yang kayak gitu-gitu. Nanti teman-teman cari di YouTube kita itu ada, aku ngomongin behaviorism ada. Oke. Nah, ada John B. Watson, ada Ivan Pavlov, ada juga Bertrand Russell. Tapi gara-gara 3 risetnya si Skinner, ya, akhirnya Skinner yang membuat behaviorism itu jadi lebih mumpuni teorinya. Sehingga dia yang lebih terlihat dan terdengar ya dari terdengar. Yang dibilang bapak behaviorism itu adalah Skinner. Ya. 3 penelitian dia itu tahun 38 dia nulis The Behavior of Organism. Tahun 48 dia nulis Walden 2 ya, Walden 2. Tahun 53 dia nulis Science and Human Behavior. Oke. Seperti itu. Sehingga dia namanya lebih kondang ya. Iya, gara-gara 3 penelitiannya itu. Oke. Abis ini kita akan bahas 3 penelitiannya dia itu menghasilkan apa saja sumbangsihnya terhadap LN di Indonesia dan sampai sekarang masih kita pakai. Oke. Abis ini ya. Jadi kemana-mana. 3 terakhir. Oke. Intinya dari 3 penelitian itu akhirnya dapatlah sebuah prinsip ya yang banyak dipakai di hampir semua disiplin keilmuan tentang pembelajaran. Sampai hari ini deh. Sampai hari ini. Ya. Yang pertama, prinsipnya adalah yang namanya pembelajaran sebaiknya dilakukan sedemikian rupa dengan cara kita itu ngajarinnya step by step. Kemudian langsung saat itu juga dikasih nilai, hasil reinforcement dalam bentuk reward. Iya. Jadi langsung ya, jadi langsung tahu habis ngerjain tuh bener apa enggak gitu, dapat berapa gitu ya, secara mudahnya gitu. Betul. Nah, kata dia itu yang namanya programmed learning. Oke, yang kedua? Enggak, itu yang namanya program learning tuh yang kayak gitu. Oh iya, caranya iya. Step by step, habis itu langsung dikasih reinforcement dalam bentuk reward. Oke. Nah, kalau yang salah enggak dikasih reward. Ya. Oke. Nah, si program learning ini sebagai teknik edukasi ada 2 cabang besarnya. Oke. Ada yang linear sama yang branching. Linear dan branching. Oke. Kalau yang linear itu jadi si pembelajar sama kita dikasih 1 question dengan terus pilihan. Enggak, bukan linear. Oh, ini linear ya. Dengan linear itu dikasih 1 question. Dia mesti terus nanti dia jawab. Kalau jawabannya benar dikasih reward. Makanya waktu kita sekolah jawabannya benar dikasih nilai 1. Kalau nggak benar ya 0. Nggak dikasih reward. Itu tuh dari Skinner ternyata. Oke. Itu tuh linear. Itu termasuk esai gitu nggak? Iya, esai itu linear. Oh, oke. Yang kedua branching. Kalau branching itu dikasih 1 pertanyaan, tapi peserta dikasih pilihan jawabannya itu lebih dari 1, multiple choice. Oke. Kamu waktu sekolah senang multiple choice atau senang esai atau senang Aku apa? senang esai yang gampang. Soalnya kamu senang ngecap ya. Kalau aku kan senang cup-cup kacang kuncup. Jadi aku senang memilih. Senang yang branching ya. Nah, itu tuh sekilas tentang BF Skinner, karena episode kita kali ini kan judulnya mengenal BF Skinner. Oh, itu judulnya mengenal BF. Siapa sih BF Skinner itu gitu ya? Itulah sumbangsihnya. Keingetan nggak sama pembelajaran kita sejak SD sampai sekarang? Ingat ya. Iya, nah, itu tuh semua hebat ya. asal-usulnya dari si BF Skinner yang digadang-gadang sebagai bapak behaviorism. Oke, aku itu sekarang aja ya? ngerti. Ya deh, ntar yang dengerin pusing, nanti kita balik lagi dengan di episode ke-6 nggak tahu tentang apa. Bye guys, jangan lupa Dwayne, Ika Haryono. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe LND Indonesia di podcast Everything About LND. Bye now.